Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmat serta hidayah bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Afan Apriansa. NIM saya 2113118. Terima kasih untuk Bu Lestari selaku dosen pembimbing dari hematologi. Langsung saja ke materi. Tujuan pemeriksaan eritrosit. Yang pertama, pemeriksaan indeks eritrosit digunakan sebagai pemeriksaan penyaring untuk mendiagnosis terjadinya anemia dan mengetahui anemia berdasarkan morfologi. Kedua, eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah ini mengandung hemoglobin dan diproduksi di sumsum tulang. Bila kadar sel darah merah dan tubuh terlalu banyak atau terlalu sedikit, dapat terjadi beragam gangguan kesehatan. Prinsip pemeriksaan eritrosit. Prinsip darah diencerkan dengan reagen Hanyem sehingga eritrosit dapat dihitung menggunakan bilik hitung improved Neubauer dalam 5 bidang kecil. Prosedur pemeriksaan eritrosit yaitu 1. Pipet darah menggunakan pipet Thoma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau sampai 1. Yang kedua, bersihkan sisa darah pada ujung pipet menggunakan tisu. Lalu menambahkan reagen Hanyem sampai tanda batas 101 dengan menghindari adanya gelembung. Yang ketiga, mengocok pipet Thoma dengan menutup kedua ujung menggunakan jari selama 2-3 menit, lalu buang 3-4 tetes. Yang keempat, meneteskan di dalam bilik hitung dengan cara mengalirkan 1 tetes pada pinggir kaca penutup. Kemudian inkubasi selama 2-3 menit agar sel diam dan menyebar. Kemudian melakukan hitungan eritrosit menggunakan perbesaran 40 kali dalam 5 dalam kurung 0,20 mm kali 0,20 mm tutup kurung kotak sedang 5R, masing-masing terdiri dari 16 kotak kecil dengan ukuran 0,05 mm kali 0,05 mm. Nilai normal dari eritrosit yaitu nilai normal dari eritrosit pada wanita adalah 4 sampai 5 juta mikroliter darah. Untuk pria 4,5 juta sampai 5,5 juta mikroliter darah. Pada bayi baru lahir yaitu 4,8 sampai 7,2 juta sel per milimeter kubik. Anak-anak 3,8 sampai 5,5 juta sel per milimeter kubik. Pria dewasa 4,6 sampai 6 juta sel per milimeter kubik. Wanita dewasa 4 sampai 5 juta sel milimeter kubik. Penurunan dari jumlah mendadak anemia dan penyakit yang klinis lainnya, peningkatan jumlah mendadak politasmia dan pengenceran 200 kali. Hitung jumlah trombosit. Prinsip darah diencerkan dengan penambahan reagen BCB trombosit berwarna pewarnaan Berlian Gracie Blue sehingga sel berwarna biru terang dan mudah dihitung di bawah mikroskop. Prosedur pemeriksaan trombosit yang pertama yaitu menghisap darah EDTA menggunakan pipet Thoma eritrosit sampai tanda batas 0,1
sampai 1. Yang kedua, membersihkan darah yang tersisa pada ujung pipet dengan tisu. Yang ketiga, menghisap reagen BCB dengan batas 101 dan menghindari adanya gelembung. Yang keempat, mengocok pipet 2-3 menit kemudian membuang 3-4 tetes yang pertama. Kelima, meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Keenam, inkubasi selama 15 menit agar sel menyebar, kemudian hitung sel trombosit di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Kemudian menghitung trombosit pada 16 kotak kecil dengan jumlah atau dengan ukuran 0,05 mm kali 0,5 mm pada 10 kotak sampai dengan 25 kotak, sedang eritrosit dengan ukuran 0,20 mm kali 0,20 mm. Trombosit dihitung dengan cara zigzag dari kiri atas sampai bawah kanan. Nilai trombosit pada bayi yang tidak normal yaitu 100.000 sampai 300.000 sel per milimeter kubik. Pada bayi baru lahir 150.000 sampai 300.000 sel milimeter kubik. Bayi 200.000 sampai 475 sel milimeter kubik. Dewasa 150 sampai 400.000 sel milimeter kubik. Jadi jumlah trombosit yaitu milimeter kubik darah sama dengan T kali 500. Pemeriksaan ini untuk mengetahui trombositopenia dan trombositosis. Kemudian hitung sel leukosit. Prinsip hitung sel leukosit ini pemeriksaannya adalah sampel darah diencerkan dengan larutan truk, maka sel darah selain leukosit akan hancur oleh asam asetat. Kemudian leukosit diwarnai oleh gentian violet. Dengan jumlah leukosit dalam volume pengenceran tersebut dihitung dengan menggunakan bilik hitung. Prosedur pemeriksaan leukosit yang pertama adalah pipet darah EDTA sampai tanda batas 0,5 atau 1. Pengenceran 20 kali. Membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu. Kemudian hisap reagen truk sampai tanda batas 11, menghindari adanya gelembung udara. Kemudian pipet 2-3 menit. Lalu kemudian buang sampai 4 tetes pertama. Lalu teteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Inkubasi selama 2-3 menit agar sel menyebar dan kemudian dihitung sel leukosit di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Hitungan leukosit itu sama dengan hitungan trombosit dengan menggunakan aturan zigzag dari atas kiri atau dari kanan bawah. Nilai normal dari leukosit yaitu pada bayi baru lahir 9.000 sampai 30.000 mm kubik. Anak usia 2 tahun 6.000 sampai 17.000 mm kubik. Anak usia 10 tahun 4.500 sampai 3.500 sel per milimeter kubik. Dewasa 4.500 sampai 10.000 sel milimeter kubik. Jadi jumlah leukosit N kali 50. Pemeriksaan ini untuk mengetahui penurunan jumlah leukosit disebut dengan leukopenia, sedangkan untuk peningkatan jumlah leukosit disebut dengan leukositosis.
pemeriksaan eosinofil. Prinsipnya, sampel darah diencerkan dengan pelarutan yang mengandung eosin atau von Dungren yang dapat melisiskan sel selain eosinofil dan granula eosinofil berwarna merah, sehingga dengan mudah dapat terlihat jumlah sel eosinofil dihitung dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Kemudian prosedur pemeriksaan eosinofil, pipet darah EDTA sampai tanda batas 0,5 atau 1, lalu bersihkan darah yang ada tersisa di ujung tisu, di ujung pipet maksud saya, dengan menggunakan tisu. Menghisap reagen von Dungren sampai tanda batas 11, hindari adanya gelembung. Kemudian mengocok pipet tersebut sampai 2-3 menit, lalu buang 3-4 tetes pertama. Kemudian meneteskan ke dalam bilik hitung dan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Inkubasi selama 15 menit agar sel menyebar. Menghitung sel eosinofil di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Menghitung eosinofil pada 9 kotak besar dengan ukuran 1 mm x 1 mm. Eosinofil dihitung dengan cara zigzag juga dengan aturan kiri ke atas dan kanan bawah. Nilai normal eosinofil yaitu 50-350 sel per milimeter kubik. Pengenceran 10 kali. Jumlah eosinofil yaitu N kali 100 per 9. Nilai normal eosinofil yaitu 150 sampai 300 mm kubik. Jumlah eosinofil dalam darah untuk mendiagnosis masalah klinis terutama infeksi pada parasit dan alergi. Hitung jumlah retikulosit. Prinsip retikulosit adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa-sisa kromatin atau RNA. Sisa-sisa RNA diwarnai dengan pewarnaan supravital atau new methylene blue atau brilliant CC blue menggunakan granula atau membentuk granula atau flampet berwarna biru. Prosedur pemeriksaan leukosit ada 2, yaitu basah dan kering. Untuk yang pertama ini kita menggunakan basah. Yang pertama, meletakkan 1 tetes larutan supravital di tengah kaca objek. Kemudian letakkan 1 tetes darah EDTA di atas zat pewarna. Kemudian campurkan kedua tetesan tersebut sampai dihomogenkan. Kemudian campur dengan kaca penutup hingga lapisan dasar menjadi benar-benar tipis. Kemudian inkubasi selama beberapa menit. Pemeriksaan di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Memilih area di mana eritrosit tersebar merata, kemudian dihitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Kemudian cara kering. Masukkan 3 tetes warna supravital ke dalam tabung serologi. Menambahkan 3 tetes darah ke dalam tabung tersebut, kemudian kocok keduanya hingga campur atau homogen. Memipet dan meneteskan sebanyak 1 tetes ke dalam kaca objek. Membuat sediaan apus dan membiarkan kering di udara. Lalu periksa sediaan di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Kemudian pilih area di mana eritrosit tersebar merata, kemudian hitung retikulosit dalam 1000 eritrosit. Nilai normal retikulosit yaitu 0,5 sampai 1,5%. Pada bayi baru lahir yaitu 2 sampai 6,5%. Bayi
0,5 sampai 3,5% pada anak-anak, 0,5% sampai 2%, dewasa 0,5% sampai 1%. Pemeriksaan retikulosit bertujuan untuk memantau keadaan sumsum tulang sebagai produsen eritrosit dan hilangnya eritrosit dari sirkulasi darah sebagai akibat bermacam-macam jenis anemia atau peradarahan dan terapi anemia. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya baru belajar hematologi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.